Selamat jumpa di channel YouTube kami. Pada video kali ini, kita akan mempersembahkan penjelajahan sejarah yang menarik tentang Kerajaan Huristak di Kabupaten Padang Lawas. Siapkan diri Anda untuk melihat warisan sejarah yang masih ada hingga saat ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Salah satu kecamatan di Kabupaten Padang Lawas, Huristak, ternyata memiliki banyak sejarah yang menarik. Namun, sebelum kita memasuki detailnya, mari kita kenali sedikit tentang latar belakang Kerajaan Huristak. Kerajaan Huristak didirikan pada abad ke-16 oleh keturunan Kekaisaran Kushan dari India Utara. Mereka memiliki pengaruh Buddha Siwa yang kuat. Kerajaan ini menjalin hubungan dagang dengan bangsa asing sejak abad pertama Masehi. Raja pertama Kerajaan Huristak adalah Ompu Suhataon, cucu Raja Soduguron dari Kerajaan Bat Tapanai. Namun, Raja kedua, Ompu Sihataon, adalah tokoh yang mengukir sejarah dengan mengalahkan Sultan Siak dalam perang dan memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup 4 kabupaten. Pada abad ke-19, pengaruh Islam mulai masuk ke Kerajaan Huristak. Perubahan ini terjadi ketika rajanya memeluk agama Islam. Interaksi dengan kerajaan-kerajaan Melayu di sekitarnya juga mempengaruhi perubahan corak kebudayaan kerajaan ini. Kombinasi budaya Batak dan Melayu dapat ditemui dalam kebudayaan Kerajaan Huristak. Dalam kejayaannya, kerajaan ini mencakup 4 kabupaten, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, sebagian Rokan Hulu, dan sebagian Rokan Hilir. Menariknya, Kerajaan Huristak bahkan mengklaim bahwa mereka tak pernah tersentuh oleh kolonial Belanda ketika Belanda mencoba melakukan kolonialisasi dan imperialisme di Tapanuli bagian selatan. Kita berkesempatan mengunjungi Bagas Godang, rumah kayu yang dahulu merupakan tempat tinggal Raja Huristak secara turun-temurun. Bangunan ini dianggap sebagai istana kerajaan dan terletak di Desa Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas. Kami juga berkesempatan untuk berbincang dengan Tondi Utama Hasibuan, pemangku Raja 12 Kerajaan Huristak. Beliau adalah raja terakhir yang masih hidup dari garis keturunan Huristak. Saat ini, beliau menjadi seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Bandung, Jawa Barat. Tondi Utama Hasibuan, kalau dibilang, Huristak dahulu merupakan kerajaan Batak yang masih menggunakan bahasa Sanskerta, dan orang-orangnya juga memiliki nama yang mirip dengan nama-nama India atau Hindu. Hal ini dapat kita lihat dari kuburan-kuburan mereka. Menarik, bukan melalui perjalanan ini, kita dapat melihat betapa pentingnya Kerajaan Huristak dalam sejarah daerah ini. Warisan sejarah mereka masih bisa kita temukan hingga saat ini. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan kita dan mendengarkan cerita menarik yang disampaikan oleh Tondi Utama Hasibuan mengenai perkembangan agama dan peran Huristak dalam perjuangan melawan penjajah. Tondi bercerita bahwa agama Islam masuk ke Huristak sekitar tahun 1825-1830. Kerajaan Huristak dan seluruh rakyatnya menerima Islam sebagai keyakinan mereka. Bahkan, anak-anak Hasibuan yang menjadi penerus kerajaan Huristak juga memeluk Islam dan memperdalam pemahaman agama ini, yang tentunya diikuti oleh rakyat. Tondi Utama Hasibuan, jadi di sini ada kuburan non-Islam dan ada kuburan Islam. Setelah menerima Islam, kerajaan Huristak tumbuh dan mulai berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang memiliki budaya Melayu, seperti Kerajaan Siak Sri Indrapura dari Provinsi Riau, yang berbatasan darat dengan Huristak. Tondi Utama Hasibuan, keislaman Huristak semakin kuat karena kerajaan sekitarnya juga beragama Islam. Nuansa Melayu bercampur dalam kebudayaan Huristak yang kental dengan budaya Batak. Tondi menjelaskan bahwa kerajaan Huristak menjadi semakin terkenal ketika sebuah dokumen Belanda mencatat kehebatan mereka.
Dokumen tersebut bernama Oristak dan ditulis oleh peneliti Alexander de Grete. Tondi juga menceritakan sedikit mengenai perjuangan Huristak melawan penjajah Belanda. Huristak yang terkenal gemilang pada masa itu menjadi penyuplai makanan bagi tentara Republik Indonesia dalam melawan Belanda dan Jepang. Tondi Utama Hasibuan, pada Perang Konvensional tahun 1943-1945, kita menjadi penyuplai makanan padi bagi tentara Indonesia masa itu. Kita juga memiliki dokumen bukti perang saat melawan Jepang yang dipimpin oleh pemangku Raja ke-9, Patuan Barumun. Singkatnya, puncak kehebatan kerajaan Huristak terjadi setelah Jepang takluk di Barumun. Pasukan Jepang yang kalah sempat diminta untuk membuat jembatan di Tapanuli Selatan atas usulan dari Patuan Barumun. Tondi Utama Hasibuan, jadi, Jepang yang saat itu mencoba masuk ke Padang Lawas dijebak oleh Patuan Barumun. Mereka kalah. Dan pimpinan perang yang diampuni oleh Patuan Barumun mencoba menyampaikan rasa terima kasih dengan membuat jembatan. Dokumen-dokumen itu tersimpan hingga saat ini. Sungguh menarik mendengar cerita mengenai perkembangan agama dan peran kerajaan Huristak dalam perjuangan melawan penjajah. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya warisan sejarah dan budaya Huristak dalam membentuk identitas daerah ini. Dengan demikian, kami telah menjelajahi lebih dalam tentang kerajaan Huristak di Kabupaten Padang Lawas. Sebuah perjalanan yang memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah dan budaya daerah ini. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan kisah peralihan kerajaan Huristak ke dalam negara Republik Indonesia. Pada tahun 1945-1947, terdapat negosiasi yang datang dari Keresidenan Tapanuli untuk mengajak Huristak bergabung dengan Republik Indonesia. Huristak menerima tawaran tersebut, dan Patuan Barumun IX menjadi anggota strategi perang Keresidenan Tapanuli. Dan, pada tahun 1958, kerajaan Huristak berakhir ketika Patuan Barumun menyerahkan wilayahnya kepada pemerintah Indonesia. Setelahnya, Patuan Barumun menjadi anggota DPR RI dari Partai Masyumi hingga tahun 1966. Saat ini, peninggalan kerajaan Huristak masih bisa ditemukan di desa Huristak, seperti bagas godang rumah kayu yang merupakan tempat tinggal raja, kuburan-kuburan non-Islam dan Islam, serta artefak-artefak bersejarah lainnya. Beberapa artefak bersejarah yang ada di Huristak adalah bagas godang, rumah kayu yang menjadi tempat tinggal para raja Huristak, kuburan-kuburan non-Islam dan Islam, arca-arca Buddha, dan gonggong, alat musik tradisional yang terbuat dari logam dan digunakan untuk mengumandangkan suara-suara penting. Saat kami mengunjungi bagas godang, rumah istana kerajaan Huristak, kami melihat kondisinya cukup memprihatinkan. Rumput liar tumbuh tak terkendali dan beberapa ubin lantai terlihat mengelupas. Tongku Rustam, pengurus bagas godang yang juga saudara sepupu Tondi Hasibuan, menjelaskan bahwa meskipun kondisi bangunan tersebut memerlukan perbaikan, kegiatan rutin masih dilaksanakan di bagas godang. Misalnya, pengajian, silaturahmi, dan pengenalan sejarah bagi para mahasiswa. Tongku Rustam, kami tetap melaksanakan kegiatan di bagas godang seperti pengajian, silaturahmi, dan juga mengenalkan sejarah kepada mahasiswa yang datang. Bagas godang tetap menjadi tempat yang berarti bagi masyarakat Huristak dan juga menjadi wadah untuk mempelajari sejarah dan menjaga warisan budaya mereka. Dengan demikian, kami telah melanjutkan perjalanan kami dalam menjelajahi sejarah dan kekayaan budaya kerajaan Huristak di Kabupaten Padang Lawas. Meskipun kerajaan Huristak telah berakhir, jejak sejarahnya masih hidup dalam peninggalan-peninggalan bersejarah yang dapat ditemui di desa Huristak. Terima kasih telah menemani kami dalam petualangan ini. Kami menghargai dukunganmu yang tak tergantikan. Jangan hanya menjadi penonton yang luar biasa, tapi juga menjadi bagian dari komunitas kami dengan ikut berinteraksi, berbagi, dan berlangganan channel YouTube kami. Dengan begitu, kamu tidak hanya akan terus mendapatkan konten-konten menarik yang menginspirasi, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan positif yang kami ciptakan bersama. Mari bergandengan tangan, berjalan bersama, dan menjelajahi dunia yang tak terbatas. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa